Ya, kita akan mulai bab yang kelima dari Destin to Reign, judulnya Apakah Tuhan sedang menghakimi Amerika? Halaman 47 ya. Segera setelah terjadi tragedi 11 September, beberapa orang percaya menyatakan secara terbuka di depan umum bahwa Tuhan sedang menghakimi Amerika karena dosa-dosanya. Saat saya mendengar itu, saya dapat membayangkan Osama bin Laden dalam sebuah gua di Afghanistan sedang sepakat dengan mereka dan berpikir bahwa Tuhan memang memakai dia untuk menghakimi Amerika. Ayolah, saat orang-orang Kristen menyatakan setiap peristiwa semacam itu sebagai penghakiman Tuhan, para teroris akan menjadi pihak pertama yang berkata, "Amin, teruskanlah." Dapatkah Anda melihat bahwa ada sesuatu yang keliru jika orang-orang percaya dan teroris-teroris sepakat tentang hal yang sama? Ribuan orang tewas dan banyak keluarga, teman, orang-orang yang kita kasihi ditimpa kemalangan. Bagaimana mungkin itu adalah karya Bapa kita yang pengasih? Bacalah Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Terorisme adalah pekerjaan iblis, bukan pekerjaan Bapa kita yang pengasih. Saya juga mendengar beberapa orang percaya mengumumkan jika Tuhan tidak menghakimi Amerika atas segala dosanya, Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Ya, izinkanlah saya mengatakan dengan rasa hormat dan penghargaan, jika Tuhan menghakimi Amerika saat ini, Ia harus meminta maaf kepada Yesus Kristus dan apa yang telah maksudnya Yesus capai di kayu salib. Sahabatku, Tuhan tidak sedang menghukum Amerika atau negara manapun di dunia pada zaman sekarang ini. Amerika dan dosa-dosanya sudah dihakimi. Di mana? Di salib Yesus. Dosa telah dihakimi di kayu salib. Bagaimana dengan adanya bukti penghakiman Tuhan yang menyala-nyala? Tetapi Pastor Prince, bukankah Tuhan memakai Elia untuk memanggil api penghakiman atas orang-orang yang menentangnya? Dan bukankah Tuhan menghujani Sodom dan Gomora dengan api dan belerang? Mari kita memeriksa kisah Elia. Itu terjadi di masa pemerintahan Raja Ahazia di Israel yang Alkitab gambarkan sebagai orang yang melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Ahazia memerintahkan seorang perwira dengan 50 orang tentara untuk menangkap Elia yang sedang duduk di puncak sebuah bukit. Perwira itu berteriak kepada Elia, "Nabi Tuhan, Raja telah bersabda, turunlah." Jadi Elia menjawab, "Jika aku adalah seorang hamba Tuhan, biarlah api turun dari langit membakar hangus engkau dan ke-50 anak buahmu." Dan api turun dari langit menghanguskan perwira dan semua anak buahnya. Jadi Ahazia mengutus seorang perwira lain beserta 50 orang anak buahnya. Dan lagi api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Ahazia kemudian mengutus perwira ketiga dengan 50 tentaranya. Tetapi kali ini perwira itu memohon kepada Elia dan nyawanya serta nyawa anak buahnya diselamatkan. Sementara Sodom dan Gomora, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menghujani kedua kota itu dengan belerang dan api. Ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah.
Berikutnya subbabnya berjudul di buku ini berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Saya melihat bahwa ini terjemahannya barangkali kurang tepat, kurang baik kalau dikatakan seperti ini, karena ini diterjemahkan dari kata bahasa Inggris rightly dividing the word of God atau the word of truth, yang kira-kira dalam bahasa Indonesia lebih tepat dibilang sebagai memilah firman kebenaran secara benar, ya. Nah, Pastor Prince, bukti Alkitabiah jelas bahwa Tuhan menurunkan penghakiman untuk menghukum umatnya. Anda perlu memahami bagaimana memilah firman Tuhan secara benar. Saat kita membaca Alkitab, kita perlu mengikuti nasihat Rasul Paulus kepada muridnya yang masih muda, yaitu Timotius. Timotius adalah seorang gembala muda di gereja Efesus, dan Paulus menasihatinya begini: usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat memilah firman kebenaran. Banyak orang percaya pada masa kini sedang menjalani kehidupan seolah-olah salib tidak membuat perubahan atau tidak membuat perbedaan apapun. Tuhan menghendaki kita untuk dapat memilah firman secara benar. Ia menghendaki kita untuk cakap dalam memilah firman dan jelas memisahkan apa yang merupakan bagian hukum Taurat, ikatan perjanjian yang lama, dan apa yang merupakan kasih karunia, ikatan perjanjian yang baru. Ia menghendaki kita untuk mampu membedakan apa yang terjadi sebelum salib dari apa yang terjadi setelah salib, serta memahami perubahan yang dibuat oleh salib. Banyak orang percaya pada masa kini sedang menjalani kehidupan seolah-olah salib tidak mengubah apapun. Ada satu fakta yang sangat penting yang perlu Anda kenali tentang dua peristiwa penghakiman Tuhan yang menyala-nyala. Keduanya terjadi di zaman Perjanjian Lama, sebelum penyaliban Yesus. Jangan langsung percaya kepada saya bahwa Tuhan tidak akan menurunkan api penghakiman ke atas Anda pada masa kini. Periksalah apa yang Yesus sendiri katakan tentang apa yang telah Elia lakukan. Apakah Anda ingat saat Yesus ingin memasuki sebuah desa di Samaria, tetapi penduduk di sana menolak untuk menerima dia? Saat murid-muridnya melihat bahwa orang-orang itu menolak Yesus, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka seperti yang dilakukan oleh Elia dahulu?" Nah, bagaimana tanggapan Yesus kepada mereka? Apakah ia berkata, "Wah, ide yang hebat, kalian benar-benar murid yang memahamiku"? Tentu saja tidak. Bacalah Alkitab Anda. Ia berpaling kepada murid-muridnya dan menegur mereka dengan tegas sambil mengatakan, "Kamu tidak tahu roh mana atau roh apa yang ada di dalam dirimu." Begitu terjemahan dari versi King James. Kamu tidak tahu roh apa yang sedang berada di dalam dirimu. Karena Anak Manusia tidak datang untuk membinasakan manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Itu di Lukas
9 ayat 54 sampai 56 ya. Saudara bisa baca terjemahan King James-nya. Sahabatku, gelora hati Yesus dalam ikatan perjanjian yang baru berupa kasih karunia tidak sama dengan gelora ikatan perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat di zaman Nabi Elia itu. Yesus ingin Anda mempunyai keyakinan penuh dalam hati Anda saat ini bahwa Ia datang bukan untuk menghakimi atau membinasakan Anda. Ia datang untuk menyelamatkan Anda. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya Anda mempunyai kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Haleluya. Itu Yohanes 10 ayat 10. Ingatlah juga bahwa Tuhan hampir menarik kembali keputusannya atas Sodom dan Gomora karena permohonan Abraham. Ia berjanji kepada Abraham bahwa jika ada 10 orang benar saja di Sodom, ia tidak akan menghancurkan kota itu demi mereka. Ini di Kejadian 18 ayat 32. Kemudian setelah para malaikat menyelamatkan Lot, keponakan Abraham, kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak akan menghancurkan kota itu, bahkan jika hanya ada 1 orang benar, yaitu Lot yang masih tinggal di kota itu. Perhatikan apa yang malaikat Tuhan itu katakan kepada Lot. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak akan berbuat apa-apa. Maksudnya aku tidak akan menghancurkan kota ini sebelum engkau sampai di situ. Itu Kejadian 19 ayat 22. Jadi malaikat itu tidak mau menghancurkan Sodom dan Gomora selama Lot masih bisa terkena bahaya akibat penghancuran itu. Jadi malaikat-malaikat itu harus menunggu sampai Lot keluar dari kota itu dan tiba di tempat yang aman di kota lain yang disebut Zoar. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menurunkan hujan belerang dan api ke atas Sodom dan Gomora hanya setelah Lot memasuki Zoar. Apakah yang orang-orang nyatakan bahwa tragedi 11 September adalah penghakiman Tuhan atas Amerika sedang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar di Amerika saat ini? Coba renungkan itu. Apakah mereka yang bilang bahwa tragedi 11 September merupakan penghakiman Tuhan atas Amerika, apakah mereka memaksudkan bahwa saat ini di Amerika tidak ada orang benar? Jika Tuhan mau meluputkan Sodom dari kehancuran demi 10 orang benar, bukankah syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada kita sekarang setelah karya Yesus yang sempurna di kayu salib akan jauh lebih baik? Bahkan jika Tuhan masih menuntut paling sedikit 10 orang benar, Anda akan dengan mudah menemukan jutaan orang benar di hadapan Tuhan di Amerika saat ini. Karena kebenaran adalah suatu anugerah dari Tuhan. Perhatikan itu. Karena kebenaran adalah suatu anugerah dari Tuhan. Dan orang-orang percaya di seluruh Amerika diselubungi oleh kebenaran sempurna Yesus. Sahabatku, apa yang terjadi pada 11 September bukan merupakan tindakan penghakiman dari Tuhan. Tentu saja Tuhan bukan teroris dan anak manusia datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkan mereka. Halaman 51
judul subbabnya menyaring semua nubuatan melalui salib. Semua nubuatan yang Anda dengar pada masa kini harus disaring melalui salib. Jika Anda menerima suatu firman, tanda kutip firman, dari seseorang yang mengingatkan Anda pada dosa-dosa Anda, atau menanamkan penantian hukuman atas dosa-dosa di hidup Anda, jangan takut, buang saja itu. Jangan izinkan siapapun memberitahu Anda bahwa sesuatu yang negatif telah terjadi atau akan terjadi kepada Anda karena dosa-dosa Anda. Jangan mau menerima kabar buruk seperti itu dalam nama Yesus. Sebaliknya, mulailah menerima kabar baik. Perhatikan, sekali lagi Joseph Prince menggunakan istilah yang saya suka ini. Mulailah menerima kabar baik, saudara. Ya. Mulailah menerima kabar baik dari Yesus. Saat Anda menghadapi kesulitan, tetaplah percaya kepada kasih-Nya untuk Anda yang diperlihatkan di kayu salib. Dan Ia akan membuat apapun yang dirancang iblis sebagai kejahatan diubahkan menjadi kebaikan untuk Anda dan untuk kemuliaan-Nya. Saat iblis melempar jeruk kepada Anda, Tuhan akan mengubahnya menjadi sari jeruk untuk Anda nikmati. Ada sepasang suami istri muda di gereja saya yang bayinya meninggal dunia karena beberapa komplikasi. Dan saya marah sekali saat saya mengetahui bahwa seseorang yang disebut nabi, tanda kutip, memberitahu mereka bahwa mereka kehilangan bayi mereka itu karena dosa di hidup mereka. Itu benar-benar kejam. Pasangan itu sedang berduka cita dan sebaliknya dari menjadi sumber penghiburan dan kekuatan, nabi ini malah mengambil keuntungan dari situasi tersebut supaya ia terlihat sebagai nabi dengan cara mengorbankan umat Tuhan. Mungkin saja kita tidak mempunyai semua jawaban, tapi kita dapat mempunyai keyakinan penuh bahwa keadaan-keadaan negatif yang kita mungkin kadang-kadang alami tidak berasal dari Tuhan dan bukan juga merupakan hukuman atas dosa-dosa kita. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan berada di pihak kita dan bukan menentang kita, kita dapat mempercayai pemulihan, terobosan, dan hal-hal baik akan terjadi kepada kita. Sangatlah penting untuk mempercayai bahwa Tuhan berada di pihak kita atau Tuhan bersikap baik, tidak memusuhi kita. Kalau saudara merasa Tuhan memusuhi, sangatlah sulit untuk mendapatkan apapun dari Tuhan, bukan? Para pemimpin gereja kami memberitahu pasangan muda itu bahwa Tuhan tidak sedang menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Mereka diingatkan bahwa semua dosa mereka sudah dihakimi di kayu salib. Ini membantu mereka untuk menyingkirkan semua perasaan bersalah dan terhukum yang sebelumnya ada di hati mereka. Sejak saat itu Tuhan telah memberkati mereka dengan seorang bayi yang sangat cantik. Ketika kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan berada di pihak kita dan bukan menentang kita, kita dapat mempercayai pemulihan, terobosan, dan hal-hal baik akan terjadi pada kita.
Saya juga telah menerima kesaksian dari beberapa pasangan suami istri yang menerima pemulihan Tuhan di bidang ini. Saya memerhatikan bahwa pasangan-pasangan ini mempunyai satu kesamaan. Setelah mereka mendengar kabar baik tentang Injil Kasih Karunia, itu membebaskan mereka dari semua perasaan bersalah dan perasaan terhukum. Sebaliknya dari mempercayai bahwa Tuhan menentang mereka atau sedang menghukum mereka, mereka mulai mempercayai bahwa Tuhan berada di pihak mereka. Mereka mulai mempercayai kasih karunia dan kebaikannya secara agresif. Tidak pernah diragukan, pemulihan selalu datang. Nah, itulah Tuhan. Saat Ia memulihkan, pemulihannya selalu lebih baik dalam kualitas maupun kuantitas. Tetapi renungkanlah, seandainya pasangan muda tadi tetap salah mengerti bahwa Tuhan sedang menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, mereka tidak akan pernah mampu mengumpulkan keberanian dan harapan untuk mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan anak yang baru. Sahabatku, dosa-dosa Anda sudah dihukum di kayu salib. Renungkan itu sejenak. Semua dosa Anda sudah dihukum di kayu salib. Tuhan berada di pihak Anda, dan jika Tuhan di pihak Anda, siapakah yang akan melawan Anda? Izinkan saya menyampaikan kepada Anda suatu kesaksian tentang bagaimana mempercayai kasih karunia dan kebaikan Tuhan telah membawa kesehatan bagi seorang wanita. Pastor Prince, pada awal tahun lalu, saya diagnosis menderita tumor pada kelenjar pituitari otak saya. Berdasarkan pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI, ditemukan tumor berukuran 1,5 cm dengan pertumbuhan cepat. Ahli bedah syaraf di Singapore General Hospital menyatakan bahwa jika saya terlambat diperiksa, tumor itu akan memengaruhi kemampuan indera penglihatan saya karena tumor itu sedang menekan syaraf-syaraf optik saya. Saya diberi dua pilihan: segera menjalani operasi untuk membuang tumor itu. Risiko operasi seperti itu di samping kegagalan rata-rata 20%, saya dapat mengalami kebutaan pada satu mata. Pilihan kedua adalah berobat jalan, dan saya diberitahu pengobatannya akan memakan waktu lama dan sebagian besar pasien hanya mengalami pengecilan tumor setelah 1 tahun lebih. Apa yang para dokter temukan dan katakan tentang tumor itu adalah kabar yang mengguncang saya dan keluarga saya. Saya ingat pernah berkata pada diri sendiri bahwa jika saya menjadi buta, lebih baik saya mati saja. Saat itulah keluarga saya memutuskan untuk menyerahkan seluruh masalah ini kepada Tuhan, mempercayai dan bergantung sepenuhnya kepadanya, serta berdoa untuk kesembuhan. Kami memilih cara pengobatan. Selama pengobatan ini, meskipun ingin mempercayai kasih dan kebaikan Tuhan kepada saya terus diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah Tuhan memang mengasihiku? Apakah Ia bahkan peduli? Apakah Ia sedang menghukumku karena kesalahanku yang telah kulakukan? Seharusnyakah aku mengkertakkan gigi dan menerima keadaan ini? Baru saat seorang rekan kerja dan sahabat di tempat kerja saya mulai meminjamkan CD khotbah andalah, saya diingatkan lagi tentang kasih
kasih karunia dan kebaikan juru selamat saya kepada saya. Dan saya percaya bahwa sementara saya mendengar firman disampaikan melalui kepingan CD itu, tubuh saya menjadi pulih. Dalam waktu 1 bulan pengobatan, kadar prolaktin di dalam darah saya menurun dan keseimbangan unsur-unsur kimia dalam tubuh saya mulai stabil. 2 bulan kemudian, hasil pemeriksaan MRI menunjukkan bahwa tumor itu telah mengecil setengah dari sebelumnya. Saya merasa sangat bersemangat, dan yang lebih penting, saya merasa yakin dan aman bahwa Tuhan sedang berkarya untuk memulihkan tubuh saya. Saya suka ekspresi ini, merasa yakin dan aman. Ya, merasa yakin dan aman bahwa Tuhan sedang berkarya. Saya ulang kalimatnya. Saya merasa sangat bersemangat, dan yang lebih penting saya merasa yakin dan aman bahwa Tuhan sedang berkarya untuk memulihkan tubuh saya. Bahwa Ia cakap mengasihi dan mempedulikan saya, sehingga Ia mengetahui bahwa saya sedang sakit dan Ia melakukan sesuatu untuk menolong saya. Kabar baik datang pada awal Agustus saat pemeriksaan MRI memperlihatkan tumor yang cepat tumbuhnya itu sudah lenyap. Dokter terheran-heran dan terus mengatakan bahwa dalam banyak kasus, bahkan jika tumor itu sangat mengecil, sel-sel tumor yang tersisa akan tetap ada. Namun dalam kasus saya, tumor itu benar-benar hilang tanpa bekas sama sekali. Saya kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhanlah yang telah menyembuhkan saya. Namun yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa saya bangga menjadi anak Tuhan. Dan saya tahu bahwa saya adalah kebenaran Tuhan karena karya Yesus di kayu salib demi saya. Kesadaran mendalam ini membuat saya benar-benar mengasihi dan peduli kepada Tuhan. Karena Tuhan membuat saya begitu aman dalam hubungan saya dengan Tuhan. Saya ingin memberikan seluruh kemuliaan dan pujian kepada Tuhan. Saya seperti sekarang ini, dalam keadaan disembuhkan, utuh dan merasakan damai sejahtera, hanyalah karena pemberitaan kabar baik Injil Kasih Karunia, ditulis oleh Connie Ang, Singapura. Halaman 54, judul subbabnya, Definisi berkat menurut Raja Daud. Seandainya saja wanita tersebut terus mempercayai bahwa Tuhan sedang menghukum dia karena suatu dosa, ia pasti hanya akan mengertakkan gigi dan menerima penyakitnya sebagai hukuman dan tidak pernah mencari Tuhan untuk memohon kesembuhan. Tapi puji Tuhan, karena ia membawa terang ke dalam keadaan wanita itu dan memperlihatkan betapa besar kasih-Nya kepadanya. Tapi Pastor Prince, bukankah Tuhan menghukum Raja Daud karena dosanya sehingga anaknya meninggal? Jangan lupa bahwa Daud seperti Elia hidup sebelum salib Yesus, hidup di era sebelum salib Yesus. Anda tidak akan pernah menemukan satu contoh pun tentang Tuhan yang menghukum orang percaya karena dosa-dosanya di era ikatan perjanjian yang baru. Mari kita pelajari firman Tuhan dan bukan hanya percaya begitu saja pada apa yang orang katakan. Saat Raja Daud berdosa terhadap Tuhan karena berzinah dengan Batsheba dan merencanakan pembunuhan Uria, suaminya Batsheba, ia dinyatakan bersalah dan dihukum.
Walaupun hukuman itu diperlunak oleh belas kasihan Tuhan, Daud tetap dihukum karena ia berada di bawah era ikatan perjanjian lama berupa hukum Taurat dan bukan di bawah perjanjian baru kasih karunia. Tahukah Anda siapa yang digambarkan Daud saat ia berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya"? Ayat ini dalam bahasa Inggris menggunakan kata blessed. Bisa diartikan bukan berbahagialah, tapi diberkatilah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Karena sudah jelas bahwa Daud dinyatakan bersalah, ia tidak mungkin sedang menggambarkan dirinya sendiri pada ayat itu, seperti pernyataan yang diklaim oleh beberapa ilmuwan. Tidak, ia sedang bernubuat tentang ikatan perjanjian baru kasih karunia. Ia sedang menggambarkan Anda dan saya, yaitu generasi baru dari umat yang berada di bawah ikatan perjanjian yang baru kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya? Apakah itu berarti bahwa Anda tidak akan pernah jatuh lagi ke dalam dosa? Apakah Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari kemungkinan melakukan dosa ataupun dari menyimpan pemikiran-pemikiran yang penuh dosa? Seandainya demikian yang dilakukan Tuhan, maka perkenankanlah saya untuk menyimpulkan dengan hormat bahwa Tuhan Yesus telah gagal. Seandainya demikian, Anda dan saya mengetahui sepenuhnya bahwa kita masih dapat tergoda oleh pemikiran-pemikiran yang berdosa dan melakukan dosa, dan kadang-kadang kita gagal. Dapatkah Anda memperlihatkan kepada saya orang yang pernah sepenuhnya terbebas dari semua godaan dan tidak pernah gagal? Sahabatku, saat Daud menggambarkan orang yang berbahagia atau orang yang diberkati sebagai orang yang dosanya tidak pernah diperhitungkan Tuhan, yang dimaksudkannya adalah bahkan sekiranya orang ini berdosa, Tuhan tidak akan memperhitungkan dosanya terhadap dia atau menghukum dia karena kejahatannya. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Itu sebabnya mengapa Daud mendefinisikan orang ini sebagai orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Dan orang yang berbahagia ini adalah Anda dan saya. Nah, Anda berbahagia karena Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa Anda terhadap Anda. Anda diberkati karena Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa Anda terhadap Anda. Karena salib Yesus, Anda tidak akan pernah dihukum akibat dosa-dosa Anda. Renungkan itu. Karena salib Yesus, Anda dan saya tidak akan pernah dihukum akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa Anda telah diperhitungkan kepada Yesus, supaya dosa-dosa ini tidak akan diperhitungkan lagi kepada Anda. Jadi dosa-dosa Anda dan saya sudah ditanggungkan kepada Yesus, sudah dihukum di dalam tubuhnya Yesus, supaya Anda dan saya tidak perlu mengalami hukuman lagi atas dosa-dosa tersebut. Di bawah ikatan perjanjian baru kasih karunia yang dimeteraikan oleh darah Yesus, Tuhan telah menghakimi dosa sepenuhnya pada tubuh Yesus Kristus.
Bahkan ini berarti bahwa saat Anda tidak dapat hidup menurut standar kekudusan Tuhan, hukuman atas dosa tidak akan ditimpakan kepada Anda. Sekalipun Anda tidak dapat hidup berdasarkan standar kekudusan Tuhan, hukuman atas dosa tidak akan ditimpakan kepada Anda. Upah dosa adalah maut, tetapi Yesus telah mati demi Anda. Dosa-dosa Anda telah diperhitungkan kepada Dia, kepada Yesus. Jadi berbahagialah Anda karena Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa Anda terhadap Anda. Karena salib, Anda tidak akan pernah dihukum lagi karena dosa-dosa Anda itu. Lihatlah apa yang Yohanes katakan. Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes tidak berkata, jika seseorang berbuat dosa, ia akan dihukum karena dosanya. Tidak. Yohanes juga tidak berkata, jika seseorang berbuat dosa, ia harus minta ampun baru akan terbebas dari hukuman. Dia tidak berkata begitu. Di bawah perjanjian baru kasih karunia, Yesus adalah pengantara Anda. Yesus adalah pengantara Anda di dalam era ikatan perjanjian yang baru kasih karunia. Ia mewakili Anda di hadapan Tuhan. Dan sebagaimana adanya Yesus saat ini, demikian juga Anda. Ini ayat yang terdengar cukup kontroversial, yaitu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Dalam bahasa Inggris dikatakan, as he is, so are we in this world. Sebagaimana adanya dia saat ini, demikian juga kita saat ini di dunia. Sama seperti dia. Kita saat ini di dunia sama dengan dia, Yesus Kristus. Apakah Yesus benar di hadapan Tuhan? Ya, demikian juga Anda. Apakah ia diterima di hadapan Tuhan? Ya, demikian juga Anda. Kita sama seperti Yesus di hadapan Tuhan saat ini. Nah, apakah pernyataan tentang apa yang telah Yesus lakukan untuk Anda akan menyebabkan Anda pergi keluar lalu menikmati dosa, berbuat dosa? Tentu saja tidak. Nyatanya, dengan menyadari bahwa ia telah menanggung hukuman Anda, akan menyebabkan Anda jatuh cinta kepada Dia. Itulah yang akan memberi Anda kekuatan untuk melepaskan diri dari dosa. Bukan pendosa besar, itu subjudulnya. Tetapi Pastor Prince, saya belum pernah berzinah atau membunuh siapapun. Saya sungguh belum pernah melakukan dosa besar apapun. Saya kira saya telah mematuhi hukum Taurat Musa. Baiklah, pernahkah Anda kehilangan kendali diri karena orang yang memotong jalan Anda tanpa memberi isyarat apapun? Pernahkah Anda marah besar kepada pasangan hidup Anda? Jika Anda menjawab iya pada salah satu pertanyaan tersebut, maka Anda adalah seorang pembunuh. Dan pernahkah Anda menelanjangi seorang wanita di pikiran Anda? Jika Anda pernah melakukannya, maka Anda adalah seorang pezina. Betapa beraninya Anda menyebut saya seorang pembunuh dan pezina? Tenang sahabatku, bukan saya yang mengatakannya, tapi Yesus. Ia berkata, kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Marilah kita berbicara secara alkitabiah di sini, dan bukan menuruti standar kita sendiri saat menentukan entah kita telah berbuat dosa atau tidak. Marilah kita menggunakan standar Yesus. Manusia membawa hukum Taurat Musa ke tingkatan di mana ia mengira bahwa ia mampu mematuhinya. Tetapi Yesus datang dan membawanya kembali kepada standar yang penuh dan benar. Manusia dapat berupaya untuk menaati hukum Taurat secara lahiriah, seperti orang-orang Farisi. Tetapi Yesus telah memperlihatkan bahwa hukum Taurat harus ditaati juga secara rohani. Jika Anda gagal secara rohani, Anda gagal juga secara jasmani atau secara natural. Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk dibenarkan oleh hukum Taurat. Hanya Dialah yang dapat menggenapi hukum Taurat dan membenarkan kita oleh kasih karunia-Nya. Tuhan tidak menggolong-golongkan dosa, entah itu dosa kecil atau dosa besar, itu tetap dosa. Ia tidak memberi penilaian berdasarkan grafik kurva. Jika Anda gagal dalam satu ketentuan, Anda gagal dalam semuanya. Itu di Yakobus 2 ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini. Ini ayat yang perlu untuk kita lihat. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan begini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, atau gagal melakukan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya, bukan bersalah atas yang satu itu saja. Itu maksudnya Joseph Ritz berkata bahwa Tuhan tidak memberi nilai pada kinerja rohani kita berdasarkan grafik kurva. Misalnya dari 10 perintah Tuhan itu saudara gagal 3, nilai saudara 7, saudara gagal 1, nilai saudara 9. Tidak begitu. Di hadapan Tuhan, saudara salah 1 dengan salah 10, nilai saudara 0. Kita bersalah terhadap 1 sama dengan bersalah atas seluruhnya. Jadi tidak seorang pun di planet ini yang tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Karena tidak seorang pun yang belum pernah gagal dalam upaya-upayanya untuk mematuhi hukum Taurat. Alkitab menyatakan bahwa semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Menurut standar Yesus, kita semua telah gagal. Kabar baiknya adalah bahwa bahkan saat Anda gagal, Tuhan tidak menghakimi Anda karena kegagalan Anda itu. Semua dosa kita sudah dihakimi di kayu salib. Haleluya. Jadi jangan biarkan siapapun memberitahu Anda hal yang sebaliknya.